Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada pagi ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks eksplanasi. Mari kita mulai. Sekarang akan pembelajaran teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. 2. Tujuan teks eksplanasi. 3. Ciri-ciri teks eksplanasi. 4. Struktur teks eksplanasi. 5. Kaidah kebahasaan. 6. Contoh. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat sains atau keilmuan, contohnya sains. 4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki atau menggunakan square marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi pernyataan umum yang mengenai apa yang akan dijelaskan, proses-proses keberadaan. 2. Urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut dari awal hingga yang paling akhir. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang akan dijelaskan. Kaidah kebahasaan. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung kaidah kebahasaan berikut. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan atau manusia, atau human partisipan. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. 4. Menggunakan verba waktu dan kausal. Contohnya, sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 5. Teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Contohnya, gerhana bulan. Ini ada pernyataan umum atau buka. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bila dengan bidang ekliptika yang kemudian menyebabkan munculnya 2 titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29 sampai 53 hari sampai bulan bergerak
dari titik ke titik oposisi lainnya. Ya, penutup, ketika bayang bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama bumi menutupi posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.